Waduh, terus Kak buat saya kan gini, wah orang Indonesia itu hobinya beranak cucu, gitu kan. Iya benar Bu. Jadi buat saya langsung melihat prospeknya adalah, kayaknya psikologi ini ilmu yang tidak akan pernah habis. Bu, emang psikologi itu ada uangnya, gitu. Ya boleh di-spill Bu, mungkin di-spill Bu, uangnya berapa Ibu? Halo Psychomates, selamat datang di Psychology Unlock episode 2. Waduh, kayaknya Bu Mary hari ini penampilannya cantik banget nih ya Bu. Lucu banget ya Bu Mary hari ini. Halo Psychomates, balik lagi ya di Psychology Unlock episode kedua bareng aku, Ciara, dan siapa nih? Saya Mary. Waduh, Bu Mary kalau boleh tahu di sini sebagai apa nih Bu? Boleh nih Bu kenalan lebih lanjut Bu? Sebagai dosenmu. Oh iya sih, bener banget nih, sebagai dosenku. Okay. Ya, sebagai teman ngobrolmu untuk iya, episode temen 2 ini, spesial di episode 2 ini gitu ya. Iya, karena ada sesuatu yang khusus kita akan bicarakan di sini. Iya, waduh, teman-teman pasti nunggu ya Bu ya. Nah, Bu Mary sebelum kita masuk yang ke lebih lanjut, kalau boleh tahu akhir-akhir ini Bu Mary lagi sibuk apa sih Bu? Sibuk mengelola hidup Waduh, sibuk mengelola hidup dia. Sama sibuk mengelola hidup juga sih Bu. Iya, saya mengelola hidup saya, kamu mengelola hidupmu. Iya benar banget. Lagi pusing-pusing nggak Bu hari ini Bu? Kalau pusing-pusing itu karena cuacanya juga di Surabaya ini lagi panas sekali ya kan. Bener banget. Tapi kalau pusing karena pekerjaan ya biasa lah ya. Iya namanya juga ya sebagai dosen ya Bu ya. Gitu. Nah, kalau saya sendiri sih ya sebagai mahasiswa habis UTS nih yang soal-soalnya lumayan susah banget nih ya. Iya, lumayan iya, ya. Jadi kayak ya begadang-begadang dikit lah ya buat mahasiswa belajar. itu pusingnya pas UTS, dosen pusingnya pas koreksi UTS. Iya benar banget. Nah tapi Bu, teman-teman SMA ini juga akhir-akhir ini juga lagi pusing nih Bu. Nah teman-teman SMA ini lagi hektik banget tentang pemilihan jurusan untuk perkuliahan. Oh mestinya ya, karena mau Iya. deket-deket Juni-Juli kan ya. Biasanya ya sekarang tuh namanya SNBP Bu. Iya, Untuk dah. pemilihan dulu kan SBMPTN. Oh, terus sekarang ganti ya namanya. SNMP. Kurikulum ganti semuanya. Iya, semuanya ya Iya. setiap hari, enggak setiap hari. Setiap gitu. semester ya kayaknya kurikulum ganti atau setiap tahun ya Bu ya gitu. Nah, kalau boleh tahu dulu Bu Mary kok bisa tertarik banget ke psikologi tuh kenapa sih Bu? Boleh nggak cerita? Nah, ini pertanyaan klise ya kan? Iya, pertanyaan klise. Kenapa kok masuk psikologi gitu? Sebetulnya kan saya SMA-nya IPA. Kakak-kakak saya itu teknik semua. Waduh. Sehingga sejak saya ceprot lahir itu, kalau saya nggak memilih teknik, itu dikeluarkan dari kartu keluarga. Makanya sudah direncanakan dan dicanangkan SMA pun harus IPA dan kemudian teknik gitu, atau enggak kedokteran gitu. Tapi selama perjalanan saya studi itu gitu, SMA juga, itu saya menemukan bahwa kok makin kuat ya orang-orang itu yang kayak ke saya terus curhat gitu. Jadi akhirnya ya saya mikir, wah apa ya ini ya, kalau dengerin orang curhat tapi tidak bisa ngapa-ngapain ini apa ya maksudnya ya gitu ya. Terus kemudian saya ikut satu persekutuan doa gitu ya. Nah di persekutuan doa itu kakak pembinanya itu kebetulan lulusan psikologi Ubaya gitu. Jadi akhirnya terus dia ceritakan tentang psikologi. Lah saya terus baru cari tahu, oh psikologi itu apa ya gitu. Oh ternyata ilmu tentang manusia. Waduh. Terus Kak buat saya kan gini, wah orang Indonesia itu hobinya beranak cucu, gitu kan. Ya, Jadi buat saya langsung melihat prospeknya adalah, kayaknya psikologi ini ilmu yang tidak akan pernah habis, gitu ya. Terus saya juga melihat lagi bahwa orang-orang di sekitar saya yang sakit secara fisik, itu kalaupun dia itu dapat obat-obatan dan dokter yang paling oke, tapi kalau hatinya nggak bahagia, pikirannya nggak bisa positif tentang dunia dan tentang dirinya, maka ya nggak sembuh-sembuh gitu. Ya loh. benar sih Bu. Ya, Jadi benar. akhirnya saya terus mulai berpikirnya bahwa kayaknya kesehatan mental atau yang namanya psikologi itu harus nomor satu dulu gitu. Baru kemudian fisik itu akan mengikuti gitu ya. Saya berpikirnya malah jadi sebaliknya. Tadinya memang sudah IPA dokter wes gitu ya. Nggak mau teknik saya gitu, dokter gitu. Terus akhirnya milihlah saya psikologi. Nah saya dari keluarga yang
bapak saya itu pendeta. Keluarganya punya gereja gitu ya. Jadi mama saya, adik-adiknya penginjil. Jadi semua itu kayak ngelontok itu di Kristen banget gitu. Sehingga begitu saya memilih psikologi, dianggapnya kamu mau belajar ilmu yang antikris gitu. Iya. Yang enggak percaya sama Tuhan gitu. Ngapain gitu? Buang-buang IPAU juga gitu kan. Terus saya enggak apa-apa gitu. Wah, gambling waktu itu. Masuk, kalau enggak bisa perform, bayar dewek. Waduh. Masuk saya. Wah, menolak segala sesuatu godaan gitu. Semester 1 niat gitu toh. Pokoknya dapat IP bagus gitu. Wah, dapat IP standar saya. Boleh akhirnya ya wes gitu. Teruskan, berarti memang jurusan pilihanmu gitu. Aslinya enggak boleh. Tapi karena saya nekat gitu. Saya masuk sendirian dari jurusan saya. Enggak ada teman-teman saya, enggak ada yang masuk psikologi. Masuknya ke yang lain-lain, kedokteran dan teknik dan farmasi dan kimia, wis pokoknya yang lain-lain gitu. Saya enggak masuk, satu-satunya yang saya masuk psikologi. Enggak punya teman siapa-siapa. Gitu. Teman-teman baru ya, Bu? Teman baru semua. Teman baru. Tapi asik ya, Bu? Iya. Belajar beradaptasi. Asik juga di psikologi nih ternyata nih. Saking asiknya, semester 2, semester 3 terjun payung. Nah, tapi dibuktikan kan, sampai akhirnya berkiprahnya juga di psikologi. Berarti kan serius minatnya. Sampai jadi dosen psikologi berarti kan sangat minat nih ya, Bu ya. Betul. Nah, kalau Kiara? Nah, kalau jawaban jujur atau jawaban apa nih, Bu? Kayaknya itu bohong dulu aja. Biasanya orang minta yang jujur dulu. Yang bohong dulu aja. Bohongnya sih karena saya suka enggak, tapi emang beneran emang minatnya di psikologi sih, Bu. Soalnya waktu kapan ya? Zaman sekolah, bahkan zaman SMP kalau nggak salah ya. Zaman SMP tuh sering banget dengerin teman-teman cerita. Oh, sama berarti ya kan, lebih. Seneng banget kan ya. Jadi kayak dicurhatin masalah cowoknya, masalah ceweknya juga buat yang cowok, terus juga masalah keluarganya. Jadi kayak waduh, kayaknya apa aku cocok masuk psikologi ya gitu. Nah, akhirnya waktu SMA kebetulan papa juga bekerja di suatu ya polisi gitu. Jadi kayak udah kamu masuk polisi aja, badanmu tuh cocok masuk polisi. Tapi aku nggak mau, aku nggak suka gitu. Akhirnya mikir ternyata aku emang minatnya di psikologi. Nah, pada saat itu akhirnya aku masuk psikologi dan menjadi psikologi Ubaya angkatan 2021. Dan ada di sini. Iya, dan ada di sini bersama teman-teman gitu. Asik kok ternyata ya psikologinya setelah dijalan-jalanin ya. Ternyata manusia itu memang serumit itu gitu. Iya, sekompleks itu ya, Bu ya. Ternyata Bu, asik banget buat dipelajari ya, Bu ya. Dan akhirnya benar-benar kita unlock juga tentang keluarga kita. Iya, gitu bener kan? banget. Bener banget. Tentang apakah kita itu betul-betul memang bener nggak sih yang kita pilih ini gitu. Jadi lebih mengenal diri kita sendiri kan kayak gitu ya. Banget. Nah, buat teman-teman SMA mungkin kalau misalnya ya akhir ini kan lagi bingung-bingung banget ya, Bu, kalau misalnya milih-milih jurusan. Nah, di sini kita berdua ya, Bu, bakal spill nih ilmu apa sih yang akan dibutuhkan untuk jurusan di masa depan atau di dunia pekerjaan yang di masa depan. Nah, dari laman Ruang Guru jurusan yang akan dibutuhkan di masa depan yaitu yang pertama ada teknik robotika, Bu, dan kecerdasan buatan AI. Luar biasa. Iya kan? Ya kan memang ya sekarang zaman-zamannya lagi ya modern banget. Ngetren lagi, ya. Iya, ngetren banget, Bu. Ngetren banget tentang robotika gitu. Nah, terus yang kedua ada cyber security. Terus yang ketiga ada teknik elektro. Waduh, ini kayaknya teknik-teknik semua ya, Bu ya. Terus ada teknik informatika, manajemen bisnis. Nah, terus ada juga desain grafis, matematika. Nah, ini statistika dan juga ada psikologi. Waduh. Urutan keberapa itu? Kenapa, Bu? Urutan keberapa itu? Urutan ke 9. Oh, angka bagus itu. Iya, 9 itu. Angka bagus, angka 9. Angka bagus itu. Kan 8 itu keberuntungan, 9 itu harmoni. Bagus So, ya, bagus harmonis juga. ya. Gak apa-apa ya angkatan pilihan ke-9 tapi tetap masih menjadi pilihan ya, Bu. Betul, ya. 10 besar. 10 besar, bener banget 10 besar. Nah, kan di antara jurusan yang garang-garang itu, Bu, ternyata psikologi ini katanya masih dibutuhkan di masa depan. Bener nggak sih, Bu, menurut Bu Mary, Bu? Ya, kalau
kalau dari yang saya amati gitu ya, dari waktu ke waktu tuh kayak ya orang tuh banyak bertanya kepada saya gitu, apakah pernah menemui satu momen yang kesepian? Saya itu membimbing dan mengamati dan menangani kasus-kasus orang kesepian. Tapi saya kok tidak pernah menemukan suasana yang hening dan sepi di dalam hidup saya gitu ya. Karena psikologi itu selalu bertemu dengan manusia yang dinamis, yang walaupun zamannya berubah, tapi masalahnya itu kadang yang dibawa sama. Nah coba misalnya contoh ya, kesehatan mental. Itu dari zaman dahulu kala, dari sebelum ibu saya sampai zaman sekarang. Zaman ibunya Kiara sampai zaman dia Kiara nanti jadi ibu. Gitu. Panjang banget nih kayaknya Itu ya. tetap ada gitu loh. Artinya kan selama ada manusia, AI pun tuh kan yang membangun adalah manusia. Yang memasukkan coding-coding, bahasa coding dan lain-lain itu adalah manusia. Mungkin survei yang kemarin ini tahun 2022 itu kan setelah kita melewati masa Covid gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat trennya juga, pendaftaran mahasiswa juga yang masuk psikologi dari yang waktu sebelum Covid, saat Covid sampai setelah Covid itu cenderung konsisten. Aneh kan? Dimana yang lainnya itu mulai mengalami penurunan luar biasa selama Covid itu gitu loh. Jadi kan artinya apa? Orang itu makin mau berinvestasi secara waktu dan gitu ke psikologi gitu loh. Mulai memandang bahwa psikologi itu sesuatu yang penting di dalam hidupnya. Apalagi Covid itu kan, lu kok bisa ya? Saya isolasi secara fisik, tapi kok tetap kena. Nah, stres soalnya, cemas soalnya. Nah, itu apa? Kalau ada psikologi. Gitu kan. Yes, gitu. Jadi pasti akan tetap laku. Iya, tetap laku sampai kapan, Bu? Ya? Sampai kapanpun. Sampai kayaknya aku jadi nenek-nenek juga bakal laku ya, Bu ya. Iya, menurutku juga gitu sih, Bu. Psikologi ini kan kayak ilmu mempelajari kejiwaan dan juga perilaku manusia. Jadi akan dibutuhkan sampai kapanpun gitu ya, Bu ya. Nah, teman-teman di sini nggak usah khawatir ya, karena di psikologi ini prospek kerjanya tuh luas banget kalau bisa dibilang ya, Bu ya. Iya kan, sih. Bu? Dulu saya pas ngomong di salah satu SMA gitu ya. Dulu itu kayak sudah 10 tahun yang lalu ya, padahal enggak sih, sebetulnya beberapa tahun yang lalu gitu, sebelum Covid gitu ya. Itu saya dibawa ke sebuah SMA terus saya untuk karir. Jadi pengembangan karir gitu. Sama membawa tentang ini kan, jurusan psikologi itu saya perkenalkan gitu kan, bagaimana caranya memilih karir dari sedikit screening kepribadian. Wah, gitu kan. Nah, habis itu terus ada yang tanya, waktu tanya jawab itu, Bu, emang psikologi itu ada uangnya? Gitu. Ya boleh Gimana, di-spill, Bu? Uangnya berapa, Bu? Sebenarnya ya, terus saya jawab waktu itu, saya kasih jawaban yang waktu itu aja. Saya jawab begini, sebetulnya jurusan apapun yang kamu pilih, itu tuh bisa menghasilkan uang. Itu tidak bergantung pada jurusan apa yang kamu pilih sebenarnya. Tapi kamu mau belajar nggak gitu? Ya benar, Bu. Jadi kalau kamu mau belajar, maka kamu tidak akan memilih-milih pekerjaan, tapi artinya tempat kerja yang menghasilkan uang paling banyak loh. Tempat kerja uangnya banyak, resikonya juga besar. Kalau resiko besar ya kerja sehari terus mati apa? Ayo gitu. Daripada gitu kan lebih baik kamu itu banyak belajar dulu, menimba ilmu yang banyak secara praktis, secara teoritis gitu ya, sehingga ketika kamu menemukan betul-betul mana yang menjadi passion, bukan sesuatu tuh harus dijalani dulu, gitu. Terus kita belajar untuk mengatasi itu, gitu kan? Bukannya yang nggak cocok terus langsung pindah. Ternyata aku jurusannya nggak cocok gitu, pindah gitu. Sampai tuh si mahasiswa terus lah, gitu. Pindah-pindah jurusan soalnya. Pindah jurusan soalnya kayak begitu gitu. Jadi sebetulnya psikologi ada uangnya enggak? Ya ada. Kalau enggak masa bisa hidup sampai sekarang, bisa beli baju, ya kan? Sampai kece kayak gini kan juga gara-gara iya kan, Nah, boleh nih buat teman-teman aku spill nih ya, Bu. Prospek kerjanya untuk jurusan psikologi. Yang pertama yang pasti psikolog ya, Bu. Oh iya. Ya, pasti yang pertama pasti psikolog. Yang kedua ini ada konselor. Sebentar. Boleh. Mumpung ngomong tentang psikolog ya, tak kasih tahu dulu bocorannya gitu. Tahun 2025 atau 2024 lah paling cepat. Itu kita akan berubah kurikulumnya lagi. Waduh, berubah lagi ya, Bu. Jadi yang namanya S1 itu S1++ di kita ya. Di Fakultas Psikologi Ubaya, enggak tahu universitas lain, tapi kalau di Ubaya gitu. S1++. Plusnya ini adalah kamu lulus sarjana psikologi
Plus kalau kamu ingin melanjutkan ke spesialis dan subspesialis, kamu bisa ngambil lagi 3 atau 4 semester untuk ngambil profesi psikolognya. Jadi kamu bisa lulus sarjana psikologi plus psikolog. Langsung ya kalau di Langsung. Ubaya, psikologi Ubaya gitu ya, Bu? Oh, gitu. Kan sama kayak kalau dokter Iya, umum heeh, gitu loh. dokter Nah, umum. kemudian nanti kalau misalnya kamu pengen ngelanjutin ke spesialis, kamu masuk ke pendidikan profesi untuk spesialis dan subspesialis kayak Waduh, gitu. keren banget ya psikologi kan, Ubaya. Bos? Keren banget loh. Nah, itu sedikit bocorannya. Lanjutkan spill-spillnya Oke, tadi. langsung aku spill selanjutnya itu ada yang kedua tadi aku bilang konselor. Oh, Bu. ya, oke. Yang ketiga ada guru bimbingan konseling atau guru BK. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau jadi guru boleh banget join psikologi. Jadi nanti lulusnya bisa jadi guru BK. Nah, terus ada dosen psikologi, dosen psikologi yang paling unyu ini dan juga yang terakhir itu HRD dan juga RD. Nah, Bu Mary boleh dong ceritain, kasih tips gimana sih caranya jadi dosen psikologi, atau gimana sih awal-awalnya Bu Mary nyemplung jadi dosen psikologi sampai sekarang ini ketemu sama aku di sini, ini gimana, Bu? Jujur atau bohong? Bohong aja deh. Bohong ya, Ikut Bu Mary tadi, bohong dulu. bohong dulu ya. Bohong dulu. Wah, kembali ke alma mater dong. Ya gimana, kesetiaan itu kan harus dijunjung tinggi gitu kan ya. Jadi harus kembali ke alma mater, habis menempuh pendidikan yang jauh gitu. Harus pulang ke rumah gitu dan mengabdi kepada negara. Bohongnya gitu ya, Bu. Ya, Bohongnya gitu. bohongnya. Jujurnya, Bu, kalau boleh tahu jujurnya gitu ya, jujurnya. Waktu itu gitu. Sebetulnya kan cita-cita saya itu cuman masuk psikologi itu cita-cita mulianya adalah bekerja yang tidak dibawahi oleh orang lain. Buka praktek sendiri. Gitu kan. Ya psikolog itu tadi juara satu psikolog tadi gitu ya, ya. juara satu. Gitu. Tapi kemudian waktu kuliah S2 plus profesinya itu ditawari sama fakultas. Ayo gitu, karena dulunya saya jadi asisten dosen kan. Jadi dosen saya itu tanya, "Ayo sini balik gitu ke fakultas gitu. Jadi dosen gitu." Terus waduh gitu. Saya lagi kuliah gitu sambil kerja gitu. Ya udah kalau gitu kamu ngelamar di waktu itu belum kerja sih. Mau kuliah S2 itu kalau gitu kamu itu ngisi yang di salah satu sekolah di Surabaya. Waduh, Wah gitu loh. waduh. Waduh, sekolah saya dari klinis, lab klinis suruh masuk sekolah, ngerti apa? Jadi guru BK toh. Iya, guru BK. Iya. Habis Guru itu BK. terus saya kan ke sekolah itu ngelamar, nothing tulus. Saya pikir gak diterima ya wis, saya mau tujuan utamanya sekolah kok ya, itu bukan kerja gitu. Diterima gitu ya toh. Diterima terus akhirnya saya jadi guru BK. Guru BK ternyata kok ya toh. Guru BK yang enggak ada sistem sebelumnya. Pusing nggak, Bu? Pasti nggak, Bu? Pusing bikin program kerja padahal enggak punya pengalaman sebelumnya. Oh, baru lagi kan ini. Piye? Heeh. Terus ngadepi anak kecil-kecil TK toh. Anak TK emang ada yang datang terus, "Bu, tolong saya punya masalah." Gitu kan enggak ada Iya, gitu nggak ya. ada kan, pikirnya masih main-main ya, Bu ya. Iya, jadi saya itu didatangi itu malah sama guru-gurunya. Terus tanya, "Ibu tuh di sini kerja buat siapa? Konselor buat siapa? Buat anak-anak atau buat kami-kami?" Dian, saya bilang, "Saya dibayarnya buat anak-anak sih," tak begitu. Saya bilangnya gitu kan. Terus ya sudah, saya belajarlah mulai menyukai dunia anak-anak juga. Jadi guru BK juga. Jadi punya pengalaman jadi guru BK. Tapi nggak kepikiran jadi dosen. Terus habis gitu, akhirnya saya buka biro, ditawari sama fakultas, saya sini balik kan sudah S2, bisa jadi dosen. Ya, balik, tapi balik masuk ke fakultas itu masuk di laboratorium pendidikan. Ternyata menikmati gitu. Menikmatinya itu lebih ke relasi mahasiswanya, relasi mengajarnya kayak gitu ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan organisasi yang lain tuh menyenangkan gitu ya. Habis gitu terus saya itu karena S3 maunya. Saya masuk S3 kuliah, begitu mau lulus juga waktu itu mau ujian terbuka, dipanggil lagi sama fakultas, "Ayo sini, fakultas mau buka prodi doktor." Oh, butuh doktor kan gitu. Terus akhirnya masuklah saya gitu. Akhirnya saya jadilah dosen gitu kan, 50%. Terus prodi doktor itu launching, habis gitu terus saya ditawari untuk, "Ayo sudah putus sama yang lainnya, sudah 100% aja di sini," gitu. Terus akhirnya ya sudah, mengabdilah saya kepada Ubaya. Waduh, tercinta. akhirnya jadi dosen di sebelahku yang paling wow di sini. Karena merah ya, merah. Yang baru mau semoga lulus cepet, amin. baru mau wow juga, pink dulu, Pink baby dulu. pink gitu. Yang sudah sangat wow, merah, tua, berani. merah tua.
Nah, tadi kan setelah dosen psikologi juga ada SRD ya, Bu ya. Nah, ini buat teman-teman kalau misalnya mau join ke perusahaan bisa banget jadi HR di perusahaan tersebut ya, Bu. Nah, tapi dengar-dengar ini kan zamannya udah modern banget ya, Bu. Udah pakai AI itu tadi ya, Bu. Nah, katanya HR ini bisa diganti dengan AI. Waduh. Tapi kembali ke teknologinya ya kan, kita di era 4.0 gitu kan, katanya Indonesia itu baru akan memasuki era society 5.0 di tahun sekitar 2045 nanti, masih lama kan, berarti ini kita masih menjalani era 4.0. Buat teman-teman yang masih asing dengan 4.0 itu kan, 4.0 itu untuk menandai bahwa internet itu menjembatani gitu ya, teknologi itu dengan manusianya gitu, human technology interaction gitu ya, interaksi antara manusia dengan mesin, dengan teknologi itu kan melalui internet. Makanya sekarang kan kalau kemana-mana itu bukan cari kamar yang bagus, bukan cari makanan yang enak, tapi cari jaringan wifi yang cepat. Bahkan di warkop pun asal ada wifi ngegas ya, Bu ya. Betul, minum air putih tok, terus habis gitu berjam-jam gitu wifi gitu ya, nugas di sana, ngapain gitu ya kan. Kuliah banget ya, Bu ya. Nah itu gitu ya. Nah jadi sempat beberapa waktu yang lalu juga sebetulnya sebelum zaman AI ini makin booming gitu ya, itu sempat Jepang itu berpikir tentang robot konselor. Waduh, kan? Jadi bukan cuma bukan HRD ya, tetapi robot konselor. Jadi konselor itu bentuknya robot. Nah, terus kan Jepang kan kita tahu paling cepat banget ya terkait dengan itu gitu. Tapi setelah dievaluasi, jadi robot-robot orang-orang yang sudah menggunakan jasa robot konselor ini, mereka mengatakan robot konselornya itu logik sih gitu, tetapi mereka kehilangan rasa gitu ya. Nah itu titik kuncinya di psikologi. Kenapa kok psikologi, kita kembali lagi ke topik utama kita ya kan, bahwa psikologi itu tidak akan habis lekang waktu gitu loh. Bener banget, Bu, karena butuh rasa. Dan AI itu nggak bisa dikoding rasa. Nggak bisa. Gimana coding emosi? Kamu aja sampai sekarang Kiara tak tanya apa definisi cinta. Bingung nih jawabnya. Apa sih cinta Gak itu? tahu kan gitu lah ya itu gitu kan. Jadi memang emosi itu nggak bisa dikoding. Paling bisa di emoticon ya kan, atau di stiker gitu kan. Tapi kan nggak bisa di coding yang bener-bener gitu loh, dimasukin ke robot dia bisa memahami, itu nggak bisa. Paling dia baca ekspresi wajahmu, oh kalau ini kesini itu berarti dia tersenyum. Padahal kita tahu kalau di psikologi kita belajar di psikologi kepribadian, di cyber psychology tadi kan ada cyber security, itu juara 2 kan ya di jurusan yang diminati. Nah di psikologi itu kita belajar tentang cyber psychology. Bagaimana kita melihat orang itu membawakan kepribadiannya melalui media sosial, terus kita baca profilnya itu seperti apa. Nah kita itu mengenal yang namanya faking smile dan social smile itu seperti apa. Terus yang jujur, senyumnya tulus, genuine itu seperti apa. Itu kita bisa membedakan gitu loh. Berarti gitu. Iya, psikologi Ubaya itu mempersiapkan itu semua ya, Bu? Betul sekali. Waduh, berarti di psikologi Ubaya ini mempersiapkan yang namanya di zaman-zaman 4.0, nanti bakal bentar lagi 5.0 gitu ya, Bu ya. Waduh, nah jadi ya buat teman-teman kalau misalnya bingung-bingung mau masuk jurusan mana, boleh banget nih. Kalau mau masuk jurusan psikologi aja di Psikologi Universitas Surabaya. Ya, Bu ya. Jangan keliru loh ya. Jangan Ubaya itu swasta, nggak ada no-nya tengahnya, jadi Ubaya gitu. Bukan, ya itu. Ya pokoknya Ubaya. Nah jadi buat teman-teman jangan bingung-bingung ya kalau misalnya mau milih jurusan manapun itu cocok buat kalian ya, terserah mau milih jurusan apapun. Dan salah satunya kalau misalnya mau jurusan yang gak bakal tergantikan oleh robotika ataupun AI ataupun apapun, bisa join ke psikologi. Dan jangan lupa joinnya di Ubaya. Oke, waduh, seru banget ya Bu obrol-obrol kita hari ini. Kita kalau nggak diingetin waktunya mau habis, kita bakal ngobrol terus nggak sih? Terus kayaknya 2 jam itu lebih, kayak nonton film ya Bu ya. Waduh, seru banget. Makasih Bu Mary, makasih banget udah nemenin aku ngobrol hari ini. Mungkin Bu Mary ada sedikit kata-kata terakhir. Oke, jadi gini ya. Saya kata-kata penutupnya begini. Minat apapun, kamu jangan khawatir, jangan takut gitu. Dijalani dulu. Kamu nggak sendirian,
gitu. Jadi pasti ada orang-orang di sekitar yang membantu kamu gitu ya. Misalnya masuk psikologi, takut saya itu orangnya nggak bisa ngomong, nggak bisa kalau suruh ngomong sama orang. Nggak apa-apa, namanya orang belajar. Selama kamu mau belajar, kuncinya adalah mau belajar, Benar. mau berubah. Benar. Gitu. Intinya mau belajar dijalanin dulu, nanti juga lama-lama pas gitu ya Bu Iya, ya. seperti kita mau unlock Iya, gitu. mau unlock gitu. Kayak namanya psychology unlock gitu. Makasih buat teman-teman yang udah nonton di episode 2. Jangan lupa nonton episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!